teman-teman, pada video ini membahas tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPP. Contoh 1. Ibu mempunyai 12 apel dan 18 jeruk. Semua buah-buahan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Setiap kantong memuat apel dan jeruk masing-masing dalam jumlah yang sama. Berapa kantong plastik yang dibutuhkan ibu? Penyelesaian dari contoh 1. Contoh 1 menggunakan FPP karena berkaitan dengan pembagian atau penyederhanaan. Ada dua cara dalam menentukan FPP. Cara yang pertama, menentukan FPP dengan faktor persekutuan. Ibu mempunyai 12 apel. Kemudian mencari faktor dari 12. Faktor dari suatu bilangan merupakan pembagi suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ibu mempunyai 18 jeruk. Faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Setelah mencari faktor dari 12 dan 18, kemudian mencari faktor persekutuan dari 12 dan 18. Faktor persekutuan dari dua bilangan merupakan faktor-faktor dari kedua bilangan yang sama. Faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, dan 6. Setelah mengetahui faktor persekutuan dari 12 dan 18, kemudian mencari FPP dari 12 dan 18. Carilah bilangan terbesar dari faktor persekutuan tersebut untuk menentukan FPP-nya. FPP dari 12 dan 18 adalah 6. Cara yang kedua, menentukan FPP dengan faktorisasi prima. Mencari faktorisasi prima dari 12 dan 18. Faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikalikan 3. Faktorisasi prima dari 18 adalah 2 dikalikan 3 pangkat 2. Setelah mencari faktorisasi prima dari 12 dan 18, kemudian mencari FPP dari 12 dan 18. Kalikan faktor-faktor prima yang sama dari kedua bilangan itu. Jika ada faktor yang sama, dengan pangkatnya berbeda, ambil pangkat terkecil. FPP dari 12 dan 18 adalah 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Dari cara 1 dan cara 2 didapatkan FPP dari 12 dan 18 dengan hasil yang sama, yaitu 6. Jadi, kantong plastik yang dibutuhkan ibu adalah 6 buah. Contoh 2. Ibu membeli 15 bungkus mie instan dan 6 botol sabun mandi isi ulang. Kemudian, ibu memasukkannya ke dalam kantong plastik sama banyak. Berapa buah kantong plastik yang ibu butuhkan? Penyelesaian dari contoh 2. Contoh 2 menggunakan FPP karena berkaitan dengan pembagian atau penyederhanaan. Ada dua cara dalam menentukan FPP. Cara yang pertama, menentukan FPP dengan faktor persekutuan. Ibu membeli 15 bungkus mie instan. Faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Ibu membeli 6 botol sabun mandi isi ulang. Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Setelah mencari faktor dari 15 dan 6, kemudian mencari faktor persekutuan dari 15 dan 6. Faktor persekutuan dari 15 dan 6 adalah 1 dan 3. Setelah mengetahui faktor persekutuan dari 15 dan 6, kemudian mencari FPP dari 15 dan 6. FPP dari 15 dan 6 adalah 3.
Cara yang kedua, menentukan FPB dengan faktorisasi prima. Mencari faktorisasi prima dari 15 dan 6. Faktorisasi prima dari 15 adalah 3 dikalikan 5. Faktorisasi 6 adalah 2 dikalikan 3. Setelah mencari faktorisasi prima dari 15 dan 6, kemudian mencari FPB dari 15 dan 6. FPB dari 15 dan 6 adalah 3. Dari cara 1 dan cara 2 didapatkan FPB dari 15 dan 16 dengan hasil yang sama, yaitu 3. Jadi, kantong plastik yang ibu butuhkan adalah 3 buah. Contoh 3. Budi mempunyai 20 kelereng merah dan 24 kelereng putih. Kelereng tersebut dimasukkan ke dalam kantong yang isinya sama banyak. Tentukan banyaknya kantong yang diperlukan, berapa banyak masing-masing kelereng merah dan kelereng putih pada setiap kantong. Penyelesaian dari contoh 3. Contoh 3 menggunakan FPB karena berkaitan dengan pembagian atau penyederhanaan. Ada 2 cara dalam menentukan FPB. Cara yang pertama, menentukan FPB dengan faktor persekutuan. Budi mempunyai 20 kelereng merah. Faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Budi mempunyai 24 kelereng putih. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Faktor persekutuan dari 24 dan 36 adalah 1, 2, dan 4. FPB dari 20 dan 24 adalah 4. Cara yang kedua, menentukan FPB dengan faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari 20 adalah 2 pangkat 2 dikalikan 5. Faktorisasi prima dari 24 adalah 2 pangkat 3 dikalikan 3. FPB dari 20 dan 24 adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi, banyaknya kantong yang diperlukan Budi adalah 4 buah. Banyak masing-masing kelereng merah dan kelereng putih pada setiap kantong dapat dihitung dengan cara membagi banyaknya setiap kelereng dengan FPB. Banyaknya kelereng merah pada setiap kantong adalah 20 dibagi 4 sama dengan 5 buah. Banyaknya kelereng putih pada setiap kantong adalah 24 dibagi 4 sama dengan 6 buah. Contoh 4. Rosa mempunyai 24 coklat dan 36 permen. Rosa akan membungkus dan membagikan permen dan coklat tersebut kepada sebanyak mungkin teman-temannya. Masing-masing sama banyak. Berapa banyak bungkusan yang dapat dibuat oleh Rosa? Berapa banyak masing-masing coklat dan permen pada setiap bungkus? Penyelesaian dari contoh 4. Contoh 4 menggunakan FPB karena berkaitan dengan pembagian atau penyederhanaan. Ada 2 cara dalam menentukan FPB. Cara yang pertama, menentukan FPB dengan faktor persekutuan. Rosa mempunyai 24 coklat. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Rosa mempunyai 36 permen. Faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Faktor persekutuan dari 24 dan 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. FPB dari 24 dan 36 adalah 12. Cara yang kedua, menentukan FPB dengan faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari 24 adalah 2 pangkat 3 dikalikan 3. Faktorisasi prima dari 36 adalah 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2.
FPB dari 24 dan 36 adalah 2 pangkat 2 dikalikan 3 sama dengan 12. Dari cara 1 dan cara 2 didapatkan FPB dari 24 dan 36 dengan hasil yang sama, yaitu 12. Jadi, banyaknya bungkusan yang dapat dibuat oleh Rosa adalah 12 buah. Banyak masing-masing coklat dan permen pada setiap bungkus dapat dihitung dengan cara membagi banyak coklat atau banyak permen dengan FPB. Banyaknya coklat pada setiap bungkus adalah 24 dibagi 12 sama dengan 2 buah. Banyaknya permen pada setiap bungkus adalah 36 dibagi 12 sama dengan 3 buah. Demikian pembahasan tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB. Terima kasih.